Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. فحيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليلتكم سعيدة أيها الإخوة، كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله بخير أستاذ. بالخير الحمد لله. طيب، الحمد لله. Laqad wasalna fil liqa'il ashir fi yaumil jum'ah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-10 di hari Jumat ini. Fatab'an fi halah jayyidah, dalam keadaan yang baik. Wa kama qad qultu lakum bil amsi, dan sebagaimana saya telah katakan kepada kalian kemarin, bi annana sanata'allam tasarifal af'al, tasrif fi'il. Jadi kita akan belajar tasrif fi'il. Sanabda'u at-tasrif min al-fi'lil madi summa al-fi'l al-mudhari insyaallah. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana mentasrif fi'il madi dan fi'il mudhari. Pertanyaan yang pertama, apa itu tasrif? Tasrif itu maknanya adalah perubahan atau merubah ya. Tasrif itu merubah kata, merubah suatu kata dari satu bentuk kepada bentuk lain sesuai dengan makna yang dikehendaki. Itu namanya tasrif. Tasrif itu ada dua, teman-teman, yang masyhur biasanya diajarkan di Indonesia. Yang pertama disebut dengan tasrif istilahi. Yang kedua disebut dengan tasrif lugawi. Apa itu tasrif istilahi dan lugawi? Secara simpel, tasrif istilahi adalah merubah satu sigot ke sigot lain. Apa itu sigot? Sigot itu bentuk kata. Misalkan contoh tasrif istilahi ya. Misalkan dari nasoro fi'il madi menjadi yansuru, fi'il mudhari menjadi nasron masdar. Perubahan dari madi mudhari menjadi masdar dan seterusnya, yang terakhir nanti isim alat, itu disebut dengan tasrif istilahi. Untuk materi tasrif istilahi itu ada ini ya, keterangannya di materi Halaqah Harabi bagian nahwu, teman-teman bisa cek di situ. Nah, kemudian yang kedua, ini tasrif lugawi ya. Tasrif lugawi itu apa? Tasrif atau merubah satu kata dari satu bentuk ke bentuk lain, tapi sigotnya tetap. Jadi sigotnya nggak berubah, ya. Untuk tasrif lugawi itu sigotnya tetap. Yang berubah adalah subjeknya atau pelakunya. Yang berubah subjeknya atau pelakunya. Misalkan ada kalimah nasoro, artinya dia telah menolong. Menjadi nasoru, artinya mereka telah menolong. Sigotnya tetap fi'il madi.
yang berubah adalah subjek dari fi'il madhi itu. Siapa yang melakukannya? Itu. Nasoro yang melakukan dia. Sementara nasoru yang melakukan mereka. Perubahan semacam ini disebut dengan tasrif lughawi. Jadi sekali lagi, tasrif biasa diajarkan di Indonesia itu ada dua, istilahi dan lughawi. Istilahi tasrif berdasarkan perubahan sigot satu bentuk ke bentuk lain, sigot satu ke sigot lain. Misalkan dari madhi, mudhari, ke masdar, ke isim fa'il, ila akhirih. Kemudian tasrif lughawi itu perubahan kata bukan dari segi sigotnya tetap, tetapi dari segi subjeknya, pelakunya itu. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar bagian yang kedua, yang lughawi. Sebelum kita masuk pada pembelajaran tasrif lughawi ini, apakah ada yang ditanyakan tentang muqaddimah ini tadi? Tafadhol, kalau ada. Ini saya izin mematikan kamera ya, supaya lebih mudah untuk nulis. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan teman-teman. Maafis soal? Baik. Lama Ustaz. Baik. Lama, laisa ba'du. Belum ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang tasrif lughawi fi'il madhi dulu. Tasrif lughawi itu terjadi pada fi'il maupun isim. Tapi yang sering itu adalah fi'il ya. Yang sering diterapkan, yang sering dipraktikkan untuk tasrif lughawi, contoh-contohnya dari fi'il. Baik fi'il madhi, mudhari' maupun amr, semuanya bisa ditasrif lughawi. Contohnya, ya di sini kita punya lafadz nasoro. Nasoro artinya dia telah menolong ya. Dia telah menolong, dia satu. Nah, nasoro ini kalau misalkan dikasih domir yang berkedudukan sebagai mubtada atau subjek di depannya, itu pakai domir huwa. Jadi huwa nasoro, gitu ya. Dia telah menolong. Dia satu laki-laki telah menolong. Baik antum kasih domir huwa atau tidak, maknanya tetap dia satu laki-laki telah menolong. Sama aja maknanya. Nanti akan berbeda kalau teman-teman belajar balaghah. Ada perbedaan antara jumlah ismiyah dan fi'liyah itu dari segi makna. Kemudian kalau subjeknya itu huma itu artinya adalah dia dua laki-laki ya. Dia dua laki-laki. Maka kalimah nasoro tadi antum tambahkan alif di depan di belakangnya. Nasoro, nasoro gitu. Nasoro. Huma nasoro. Dia berdua telah menolong. Kemudian kalau subjeknya itu mereka laki-laki, hum, mereka laki-laki, maka fi'il madinya menjadi nasoru dengan menambahkan wawu di belakangnya. Nasoro, nasoru. Wawu ini disebut dengan wawu jamak. Kalau tadi nasoro, alifnya disebut dengan alif tasniyah. Untuk wawu jamak pada lafadz nasoru, itu disusul alif ya. Nasoru gitu. Taib, kita udah dapat 3 ya. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoro. Kemudian yang kedua, bagian 3 kedua maksud saya. Ini tadi kan 3 pertama ya. Sekarang bagian 3 yang kedua. Bagian 3 yang kedua ini untuk dia perempuan. Yang pertama hiya, yaitu dia satu perempuan. Dari kata nasoro menjadi nasorot.
hiya nasorot. Antum tambahkan tak yang mati di belakangnya. Namanya tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah. Hiya nasorot. Kemudian jika pelakunya itu dia dua perempuan, maka berubah menjadi huma nasorota dengan menambahkan tak dan alif. Huma nasorota. Nasorota, bukan nasorta ya, tetapi nasorota. Jadi tak taknisnya tadi ditambahi alif. Hiya nasorot, huma nasorota. Ini alifnya taknis ya. Apa namanya? Alifnya tasniyah, afwan. Alifnya tasniyah sama kayak nasoro tadi. Kalau taknya itu tak taknis. Sakinah. Kemudian kalau subjeknya itu mereka perempuan, hunna, mereka perempuan. Kata nasoro itu berubah menjadi nasorna. Nasorna. Antum sukunkan lam fiilnya, huruf ro, huruf terakhirnya, disusul nun. Namanya nun jamak inas, atau nun jamak mu'anas. Sampai sini kita sudah dapat 6. Ya, 6 bentuk tasrif lugawi fi'il madhi. Huwa nasoro, huma nasoro, hum nasoru, hiya nasorat, huma nasorota, hunna nasor, nasor. Baik. Berikutnya, anta, antuma, antum. Ini 3 kelompok berikutnya adalah mukhotob laki-laki, mukhotob mudzakkar. Jika subjeknya adalah kamu laki-laki 1, anta, maka kalimah nasoro berubah jadi nasorta. Nasorta, tambahkan tak di belakangnya. Taknya di fathah. Kalau subjeknya antuma menjadi nasortuma, ditambahkan tuma di belakangnya. Antuma itu kamu laki-laki 2. Kalau subjeknya kalian laki-laki, antum, kalian laki-laki, maka menjadi nasortum, ditambahkan tum di belakangnya. Kalau subjeknya anti, antuma, antuna, berarti ini untuk mukhotob yang perempuan. Anti kamu 1 perempuan. Anti nasorti. Anti nasorti. Tambahkan tak di kasroh di belakangnya. Tak kasroh di belakangnya. Anti nasorti. Antuma, kamu 2 perempuan. Antuma nasortuma. Antuna, kalian perempuan. Menjadi antuna nasortunna. Belakangnya apa namanya? Tunna. Ditambahkan tak nun. Nasortunna. Jadi mulai dari atas kalau dihitung kita sudah dapat 12 bentuk tasrif lugawi fi'il madhi. Nasoro dia 1 laki-laki telah menolong. Nasoro dia 2 laki-laki telah menolong. Nasoru mereka laki-laki telah menolong. Nasorot dia 1 perempuan telah menolong. Nasorota dia perempuan telah menolong. Dia perempuan 2 telah menolong. Nasorna mereka perempuan telah menolong. Nasorta kamu laki-laki telah menolong, kamu 1 ya, kamu 1 laki-laki telah menolong. Nasortuma, kamu 2 laki-laki telah menolong. Nasortum, kalian laki-laki telah menolong. Nasorti, kamu perempuan 1 telah menolong. Nasortuma, kamu perempuan 2 telah menolong. Nasortuna, kalian perempuan telah menolong. 2 terakhir, ini untuk mutakalim. Mutakalim wahdah atau mutakalim ma'al ghair. Kalau mutakalim wahdah berarti saya berubah menjadi nasortu. Ana nasortu, saya telah menolong. Kalau nahnu nasorna, kami telah menolong. Begitu. Nasoro nasoru, nasorat nasorota nasorna, nasorta nasortuma nasortum, nasorti nasortuma nasortuna, nasortu nasorna. Dari tasrif lugawi ini dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahasa Arab itu sangat detail. Ya. Kata kerja bentuknya berubah sesuai dengan perubahan subjeknya.
Yang kedua, untuk tasrif lughawi fi'il madi, perubahannya hanya di akhir. Awal tengah tidak berubah. Yang berubah hanya akhirannya. Nasoro, nasoro, nasoru. Depannya tetap nun di fathah, shod di fathah. Kalau belakangnya lam fi'ilnya kadang bisa berubah-ubah. Nasoro, nasoro, nasoru. Nah, itu kan udah berubah tuh. Roknya yang aslinya fathah jadi dhammah. Nasorot, nasorota, nasorna. Roknya sekarang sukun. Ke bawah sukun terus. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu, nasorna. Nah, kayak gitu. Taib. Sekarang kita akan belajar mentasrif lafadz darosa, teman-teman. Saya persilahkan salah satu dari kalian yang ingin mencoba bisa mengangkat tangannya. Irfa'u yadaikum. Akhi Abdi. Silakan Akhi Abdi. Kalimah darosa. Huwa darosa. Kalau huma menjadi Huma darosa. ditambahi apa itu? Tambahin alif. Oke. Huma darosa. Sebentar. Huma darosa. Kalau hum? Hum darosu. Hum Tambahin darosu. wawu. Oke. Ya. Iya darosat. Iya darosat. Betul. Terus? Huma darosta. Di fathah, akhi. Oh, huma darosata. Iya. Huma darosata. Terus? Hunna darosna. Hunna darosna. Anta darosta. Anta darosta. Antuma darostuma. Oke. Terus? Antum darostum. Darostum. Anti darosti. Betul. Darosti. Antuma darostuma. Ya. Antunna darostunna. Darostuna. Ana darostu. Nahnu darosna. Oke. Ana darostu. Nahnu darosna. Alhamdulillah. Jelas teman-teman ya? Oke. Silakan dibaca dari atas, akhi. Dari Huwa pakai dohir darosa. nggak Ustaz? Boleh pakai, boleh enggak. Dua-duanya ya malah bagus. Huwa darosa, huma darosa, hum darosu, iya darosat, huma darosata, hunna darosna, anta darosta, antuma darostuma, antum darostum, anti darosti, antuma darostuma, antunna darostunna, ana darostu, nahnu darosna. Alhamdulillah. Bisa ya teman-teman ya? Allah bisa kan. Oke. Jarib, Ustaz. Jarib. Lafadz yang kedua. Man saya jarib. أنا أستاذ شفيق. Lam Ada yarfa beberapa yadayhi. orang. Ya, Lam ya. yarfa yadayhi. Bentar. Akhi Anwar, boleh, monggo. Maya, Kalimat Ustaz. sami'ah. Huwa sami'a, Hmm. huma sami'a, hum sami'u, hiya sami'at, Ya, huwa sami'ata, betul. hunna sami'na. Betul. Anta sami'ta, antuma sami'tuma, antum sami'tum. Betul. Anti sami'ti, antuma sami'tuma, antunna sami'tunna. Ana sami'tu, nahnu sami'na. Alhamdulillah. Sudah bisa Akhi Anwar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itu tadi sami'ah sudah. Nggak perlu saya tulis teman-teman ya. Sudah jelas kok. Terus satu lagi karuma. Sebentar. Ini yang nggak pernah nih.
Saya orbitkan ini sebentar. Ukhti Elis, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tafadhali ya Ukhti Elis. apa pula Ustadz? Karuma artinya apa? Karuma itu artinya mulia. Yang mulia. Baik. Ya. Huwa karuma, huma karuma, Hmm. hum karumu, Hmm. iya karumta, Karumat. karumat, Nah, karumat. Huma karumta, karumata. karumata, Hmm. na karumna, Betul. anta karumta, antuma karumtuma, antum karumtum, betul? Anti Betul. karumti, antuma karumtuma, antunna karumtunna, ana karumna, nahnu karum Ana? ana Siapa bilangnya Ana? ana maksud ana karum Ana nasortu. Berarti ana karum. nasortu karumtu. Betul. Oh gitu ya. Ya, ana karumtu, nahnu karumna. Tayyib. Alhamdulillah. Syukran Ya Ustaz. gitu. Tayyib. Nanti dilatih aja itu. Semakin banyak latihan semakin tambah lancar. Tayyib teman-teman. Setelah ini nanti kita akan latih lebih banyak ya kalimat-kalimatnya. Cuman sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang sangat penting terkait dengan tasrif. Apa sih kedudukan atau urgensi kita memahami tasrif ini? Tasrif ini posisinya sangat penting ya. Dalam maharoh atau kompetensi apapun, filugatil arabiyah, ilmu sorof atau tasrif itu sangat berperan penting. Antum muhadasah tanpa tasrif ya sulit. Misalkan ya, antum pengen bilang, saya telah pergi. Antum cari kata pergi di dalam kamus, kalimatnya dahaba. Kemudian antum tahunya saya itu adalah ana. Lalu antum bilang, ana dahaba. Nah, kan jadinya salah. Karena belum belajar tasrif. Harusnya ana dahabtu. Kayak gitu. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sangat detail. Sekali berubah subjeknya, fiilnya juga berubah bentuk. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, saya pergi, kamu pergi, dia pergi. Perginya tetap. Kalau dalam bahasa Arab, dahabanya bisa berubah-ubah. Kayak gitu. Nah, perubahan inilah yang perlu kita kuasai. Minimal ya, kalau buat teman-teman dasar ya, kita paham untuk saya, kamu, kemudian kita, kalian, mereka itu minimal paham dan bisa mengucapkannya. Untuk next step, langkah berikutnya, sebaiknya dihafalkan semua. Dimulai dia satu laki-laki sampai kami berjumlah 14 ya kan. Nah, itu kalau bisa dihafalkan semua. Kemudian dalam tasrif ini juga selain untuk muhadasah, urgensinya juga untuk membaca teks berbahasa Arab. Baik yang ada harokatnya ataupun enggak. Kalau ada harokatnya itu sangat mudah kalau kita bisa tasrif. Kalau kalimah berbahasa Arabnya enggak ada harokatnya, kita nanti minimal akan terbantu. Minimal akan terbantu kalau ngerti tasrif. Kalau nggak ngerti tasrif, meskipun ada harokatnya, ya, kita nanti akan bingung mengartikan. Misalkan ya, ada kalimat kayak gini. Dahabena. Ya. Kalau kita nggak pernah belajar tasrif, mungkin kita cuma mengartikan artinya pergi gitu. Padahal arti dahabna itu adalah mereka perempuan telah pergi. Jadi maknanya sudah sepanjang itu, meskipun kalimatnya cuma dahabna. Mereka perempuan telah pergi. Mereka perempuan telah pergi. Nah, ada 4 kata kan kalau di Indonesia kan sudah ini. Kayak gitu. Jadi baik
kalimat Arabnya nanti ada harokatnya atau enggak. Kalau kita menguasai tasrif, nanti akan sangat terbantu, teman-teman. Kalau ada harokatnya ya mudah, semakin mudah. Kalau nggak ada harokatnya, minimal kita terbantu, gitu. Jadi kita tahu kemungkinan-kemungkinan gitu loh. Kalau kita memahami tasrif. Kalau kita nggak memahami tasrif ya nggak bisa, nggak akan berkutik. Disodorkan kalimat berbahasa Arab sekalipun ada harokatnya nggak akan berkutik, nggak bisa kita mengartikannya. Toyib. Berikutnya, sebelum kita latihan yang terakhir ya, dalam tasrif fiil ya, secara lugawi, ini nanti ada tasrif fiil yang sahih dan ada fiil yang mu'tal. Kalau kalimah-kalimah yang kita tulis di sini, seperti darosa yang artinya belajar, sami'a mendengar, karuma mulia, ini adalah fiil yang sahih. Sahih itu apa? Sahih itu sehat. Kemudian yang kedua ada fiil mu'tal. Mu'tal itu apa? Berhuruf ilat. Sahih itu maksudnya sehat, artinya tidak ada huruf ilatnya. Mu'tal itu maksudnya berhuruf ilat, ada huruf ilatnya. Huruf ilat ada 3. Alif, ya, wawu. Disingkat ayu. Alif, ya, wawu, ayu. Ketika fiil ada huruf ilatnya, meskipun cuma 1, maka itu disebut dengan fiil yang mu'tal. Kalau nggak ada huruf ilatnya sama sekali, maka disebut dengan fiil yang sahih. Gitu. Nah, yang kita pelajari di kelas ini itu adalah yang sahih. Adapun yang mu'tal, ini tidak cukup kita pelajari satu pertemuan untuk pemula. Kalau sudah punya basic, sudah bisa mentasrif yang sahih, itu nanti satu pertemuan insya Allah cukup untuk membahas tasrif lugawi fi'il mu'tal yang madi saja loh ya. Karena nanti yang mudhari juga gitu, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Jadi yang kita pelajari dulu yang sahih. Karena dengan memahami yang sahih, hafal yang sahih, nanti kita akan mudah dalam memahami fi'il yang mu'tal. Kalau langsung mu'tal, nanti dampaknya kita akan membenci bahasa Arab. Kenapa? Karena merasa kesulitan. Itu bukan karena bahasa Arabnya yang sulit, tetapi karena kita salah langkah, ya. Salah step. Kadang-kadang kita terlalu muluk-muluk gitu. Wah, saya pengen ini, itu, pengen itu. Padahal langkah sebelumnya belum diselesaikan. Baik, kita lanjut kalimat-kalimat lain. Kalimat lain yang populer aja ya teman-teman ya. Oke, sambil kita nambah mufradat nih. telah memuliakan. Bahasa Arabnya apa teman-teman? Telah memuliakan. Telah memuliakan. Telah pindah. Telah berpikir. Telah meminta ampun. Telah membaca bismillah. Oke. 5 fi'il ini ya akan kita tasrif. Yang pertama, telah memuliakan. Man ya'rif mal arabiyah telah memuliakan? Siapa yang tahu? Akram tuh. Akroma. Nah, bentuk aslinya ya Akroma. akroma. Akroma yukrimu. Bisa juga teman-teman pakai karroma. Karoma yukarim. Karroma yukarimu. Terserah pakai yang mana ya. Ya. Kalau telah pindah, Hajaro. hajaro. Bisa. Selain hajaro, Takola. Angkola anakola. Takola. intakola ya. Intakola oh yang 5. Takola yang takilu. Intakola. Hajaro yuhajiru. Intakola yanta Yang yantakilu.
telah berpikir. Fakaro. Fakaro yufakiru. Fakaro yufakiru. Fakaro yufakiru itu memikirkan. Memikirkan. Tafakaro ya tafakaru. Nah, tafakaro. Ya, tafakur. Tafakaro bisa atau iftakaro. Oh, itu. Iftakaro. Nah, berpikir. Kalau fakaro memikirkan. Yang keempat, telah meminta ampun. Istighfaro ya stakfiru. Oke. Faro, Istighfaro. istighfaran. Istighfaro, yastaghfiru. Telah membaca bismillah. Basmalah. Betul. Basmalah yubasmilu. Bismillah. Basmalah yubasmilu basmalatan. Di basmalah itu telah membaca nama Allah. Telah ini ya, dari kata bismillahirrahmanirrahim itu dinahat istilahnya itu menjadi basmalah. Kayak hamdalah, telah membaca alhamdulillah. Baik, kalimah akroma. Man sayusarif, tafaddal. Lu itu si main. Lugawi, bukan Lugawi. istilahi. Lugawi, Istilah. materi kita lugawi ya. Tafaddal ya akhi. Ukhti Siti Hamidah, silahkan. Naam, syukran Ustaz. Afwan. Saya biasanya pakai lagu nggak apa ya Ustaz? Boleh, silakan. Akroma, akroma, akromu, akromat, akromata, akromna, akromta, akromtuma, akromtum, akromti, akromtuma, akromtunna, akromna, Ramtunna sahih. akromtunna, akromtu, akromna. Alhamdulillah. Sudah, betul. Sekarang ke kalimat yang kedua ya. Man sayusarif. Ana Ustaz. Yang ini angkat tangan dulu ya. Ukhti Nanda. Ahmad Syafiq aina yadukum ya nih. Ukhti Nanda tafadhal. Ini boleh yang intakola Ustaz. Ya, yang intakola boleh. Huwa intakola, huma intakola, hum intakolu, hiya intakolat, huma intakolta, hunna intakolna, Hunna. hunna intakolna, Betul, intakolna. Ya, lanjut. anta intakolta, anti intakolti, Antuma. Anta, coba dari anta lagi. anta intakolta, antuma intakoltum, Antuma intakol tuma. Antum ambil tuh belakangnya. Antuma intakol tuma. Anti antum. Antuna apa sih? Terus Antum dulu. Antum intakoltum. Anti intakolti. Antuma intakoltuma. Ya. Antunna intakoltunna. Ana intakoltu, nahnu intakolna. Oke. Alhamdulillah. Secara teori bisa udah paham ya. Tinggal dilancarkan Okti. Sama urutannya itu. Oke. Iya, Ustaz. Grogi. Siap. Kenapa dilihat Akhi Syafiq ya? Tafadhal ya Akhi Syafiq. Antum selanjutnya Hajaro aja, Hajaro. Naam. Hajaro, hajaru, hajarot, hajarota, hajarna, hajarta, hajarotuma, hajarotum, hajarati, hajarotuma, hajarotunna, hajarotu, hajarna. Antum kasih domir Akhi. Depannya. Mana? Dihajar-hajar no. Dihajar ya. Huhajaro, huma hajaro, hum hajaru, hiya hajarat. Huma hajarota, hunna hajarna.
Anta hajarata, antuma hajaratuma, antum hajartum. Hiya hajarati, Anti. huma hajaratuma, kunna Hmm. hajarna, anta ana hajartu, nahnu hajarna. Oke. Ana hajartu, nahnu hajarna. Saya Tayyib, alhamdulillah. Naam, teman-teman. Ya, ada yang ditanyakan, tafadhol. Nah, Ustaz. Nggih. Mas soalukum. Ya, yang pertama itu kan ada kalimat nasoro, subjekkan huwa, Ustaz ya. Jadi kalau saya ganti nasoro Umar, berarti yang nolong Umar. Ya. Sekarang kalau kalimatnya menjadi Umar Nasoro dengan Nasoro Umar, apakah sama atau berbeda? Mana, Ustaz? Dari segi apa ini yang ditanyakan? Arti. Dari segi arti sama aja. Secara simpel sama aja. Cuman kalau dari segi arti mendalamnya, dari segi ilmu sastranya nanti beda. Kalau sebatas buat percakapan ya sama aja gitu lah. Sama-sama kan. Nah, misalkan Nasoro Umar, Umar Nasoro, sama aja. Umar menolong. Gitu. Cuman kalau dari segi ilmu ma'ani, ya itu nanti ada sedikit perbedaan. Kalau antum menggunakan jumlah ismiyah, itu maknanya lebih kuat. Soalnya di situ ada pengulangan subjek. Umar Nasoro. Umar telah menolong siapa dia, gitu kan? Di situ kan ada huwa yang tersimpan dalam Nasoro. Sehingga kalimat yang berbentuk jumlah ismiyah itu lebih kuat daripada jumlah fi'liyah. Itu, akhi. Baik. Jadi yang umum Umar Nasoro. Sama aja, akhi. Sama. Antum pengen jumlah fi'liyah apa ismiyah gitu aja. Oh, baik. Tapi lebih kuat jumlah fi'liyah. Nasoro Umar. Iya, nggak apa-apa. Nah, syukron, Ustaz. Afwan. Kalau yang lebih kuat maknanya jumlah ismiyahnya, bukan maksudnya lebih kuat itu benar-benar kayak gitu. Pakai jumlah ismiyah karena ada pengulangan subjek di situ tadi, bukan yang jumlah fi'liyah kalau dari segi kekuatannya. Tapi kalau dari segi makna secara simpel ya sama aja lah. Yang penting kan bisa saling memahami ya. Terus nanti perbedaannya juga gini teman-teman. Kalau fi'ilnya itu didahulukan, fi'ilnya nanti harus selalu mufrad, tidak boleh di tasrif. Misalkan ya antum bilang nasoro zaitun. Kalau zaitunnya antum tasniahkan, tetap nasoro, nasoro az-zaitani. Antum jamakkan tetap nasoro juga, nasoro az-zaitun. Nasoro zaitun, nasoro az-zaitani, nasoro az-zaitun. Itu kalau fiilnya duluan, jumlah fiil ya. Tapi kalau zaidinnya antum taruh sebelum nasoro, nanti nasoronya menjadi ditasrif. Nasoro zaidun, afwan, zaidun nasoro, az-zaidani nasoro, az-zaiduna nasoru, kayak gitu. Jadi kalau apa? Susunannya jumlah ismiyah, mubtada khobar, nah itu fiilnya harus berubah-ubah sesuai dengan zaidnya ini mufrad, tasnya apa jamak gitu. Bedanya lagi di situ. Masalah jumlah ismiyah dan fi'liyah itu. Itu aja ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang disoal. Tafadhal ya, akhi. Ini kalau yang tasniah atau yang tasniah itu kebetulan kan laki sama perempuan sama itunya ya. Nah ini kalau jatuhnya itu umpamanya yang di belakang kan nama-nama, pokoknya ada yang laki ada yang perempuan. Nah depannya tuh milih yang mana? Yang mudakar. Oh yang mudakar ya. Okay. Jadi taglib dimenangkan mudakarnya. Misalkan ada ja'a tulabun wa tolibatun gitu ya. Telah datang siswa laki-laki dan perempuan. Nah itu nanti istilahnya taglib teman-teman. Taglib itu memenangkan yang mudakar ya, seperti Allah menghitobi orang-orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Itu kan maksudnya tidak hanya menghitobi orang yang beriman laki-laki, tapi kan juga perempuan. Jadi baik yang laki-laki atau perempuan masuk di situ, cuman ditaglibkan, dimenangkan yang laki-laki. Sama dengan itu tadi. Ja'atul labun wa tolibatun. Jadi tidak perlu misalkan ja'atul labun wa ja'at tolibatun, itu kepanjangan. Langsung aja ja'atul labun wa tolibatun. Saya taglib tadi.
Itu akhi. Wassalamualaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelamaan. Nggih, syukran. Afwan. Istilahnya taglib. Ya kayak saya bilang ke antum itu laki-laki. Nggak perlu antum ke antuna. Oke. Kita lanjutkan ya. Tasrif-tasrifnya. Berikutnya ini ada kalimat tafakkaro. Beserta berikutnya ada akhi Dery Akmal. Tafadhal ya akhi Dery. Iftah as-saut, yakni mukabbir as-saut. Akhi Dery, Mafi? Oke, kita ke akhi Selamat dulu ya. Ya akhi Selamat. Nah, Ustaz. Tafadhal ya akhi. Tafakkaro. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa tafakkara. Huma tafakkara. Hum tafakkaru. Hiya tafakkarat. Huma tafakkarata. Hunna fakkarna. Anta fakarta. Antuma fakartuma. Tafakkar. Fakartuma. Terus? Antum fakartum. Antum tafakkartum. Taknya kemana tuh? Antum tafakkartum. Oke. Antum tafakkartum. Anti tafakkarti. Antuma tafakkartuma. Antunna tafakkartunna. Ana tafakkartu. Nahnu tafakkarna. Oke, alhamdulillah. Mantap. Syukran ya akhi Selamat. Akhi Dery? Hal jitum? Belum ada. Oke, ada peserta lain yang mau nyoba nggak? Ini masih banyak nih kalimatnya. Ada iftakaro, istighfaro, basmalah. Mana Ustaz? Tafadhal ya akhi. Yang mana Iftakaro ya? ya? Iftakaro, tafadhal. Istighfaro ya? Boleh, istighfaro ya. Nggak apa-apa. Istighfaro. Udah lama gak murojaah Ustaz. Malah curhat ya. Aduh, lupa lah. Nah. Istighfaro, yastaghfiru. Bukan istilahi. Lugawi ya akhi. Lugawi ya? Huwa istighfaro, huma istighfaro. Huma istighfaro. Laisa istig. Istighfaro. Hum istighfiru. Faru. Oh, faru. Yang berubah apa akhi? Yang berubah itu cuma belakangnya ya. Roknya itu. Oh iya. Depannya selalu istighfar, nggak akan berubah itu. Ya. Roknya aja yang berubah. Tafadhal istamir. Coba istighfaro. Istighfarna. Coba yang setelah istighfarat apa? Istighfarat. Aduh, sebentar Ustaz. Mana tadi? Istighfarot. Istighfarota. Itu. Oh, istighfarota. Istighfarna. Oke. Terus istighfarta. Istighfartuma. Istighfartum. Istighfarti. Istighfartuma. Istighfartunna. Istighfartu. Aduh, lupa. Istighfartu. Istighfarna. Ayo. Kayaknya udah pernah belajar ya. Udah jurumiah tuh udah pernah selesai. Tapi karena nggak ada komunitas gitu di sini buat baca kitab itu, aduh hancur. Di daerah mana itu? Dulu belajarnya di Bekasi sih, Sat. Dulu belajar jurumiah itu nyari komunitas belajar yang kayak sorogan-sorogan gitu kan. Akhirnya dapet itu yang kayak belajarnya tuh kayak inilah kayak tradisional gitulah, sorogan kitab gitu-gitu kan. Ada kelas kayak gitu tuh. Tertarik saya belajar bahasa Arab tuh kalau biar bahasa baca kitab kayak gini nih belajarnya gitu.
Tapi kodarullah di sini belum ketemu ada ustadz yang ngajar model gitu yang maksudnya biar orang-orang bisa baca kitab itu. Susah Sekarang itu. di daerah mana, Ki? Karena sekarang di Cinangka Sawangan. Ustadz ada Mana itu? enggak? Sawangan Depok, Cinangka Sawangan Depok. Oh, ya. Jauh dari Jatinegara pokoknya dah. Apalagi dari Trenggalek ya. Ya nggak tahu itu di mana itu ya Allah. Dekat Ciputat, Sat. Ciputat Pin. Oh, dekat Ciputatnya ya. Suruh datang ke Jakarta, Jatinegara. Orang Sawangan berarti ya. Ya Pak, Sawangan. Baik, syukron akhi. Siapa namanya? Dery ya. Berikutnya kalimah iftakaro Nurbaiti. Rajul Ustazah. wala mar'ah. Oh, mar'ah. Nah, Tayyib. Ustazi. Tafadhali ya ukhti. Ya, yang iftakara ya Ustaz ya. Sahih. Iftakara, pakai domirnya juga? Boleh. Ya. Malah Huwa bagus. iftakara, huma iftakara, hum iftakaru, hiya iftakarat, huma iftakarota, hunna iftakarna. Anta iftakarta, antuma iftakartuma, antum iftakartum. Anti iftakarti, antuma iftakartuma, antunna iftakartunna. Ana iftakartu, nahnu iftakarna. Alhamdulillah. Taib ya ukhti Nur. Uridu syukran, an Ustaz. as'alakum. Ana urid an as'alakum. Kalau misalkan saya Tafadhal, bilang saya telah berpikir, bahasa Arabnya gimana? Fakartu. Pakai yang tadi. Iftakartu. Oke. Iftakartu. Nah, kalau fakartu itu saya telah memikirkan. Oh, naam Ustaz. Taib, saya Iftakartu. telah berpikir iftakartu. Kalau kalian laki-laki telah berpikir, Iftakartum. kami telah berpikir, Iftakarna. dia perempuan satu telah berpikir, Iftakarat. mereka laki-laki telah berpikir, Iftakaru. dia perempuan dua telah berpikir, Iftakarota. mereka perempuan telah berpikir, Iftakarna. Oke, syukran. Ya, syukran kasiran jazilan Ustaz. Taib. Itu Assalamualaikum. basic ya. Waalaikumsalam. Itu basic Ustaz. untuk muhadasah, untuk nulis, untuk baca ya kayak gitu. Jadi kalau kita udah bisa mentranslate fiil bersama perubahan subjeknya, insya Allah mudah nanti muhadasah. Antum di sini ikut kelas ini kan rata-rata pengen bisa muhadasah ya kan. Nah itu kuncinya. Taib. Berikutnya sawil. Rajul wala mar'ah ini sawil. Ya, rajul. Oh rajul. Taib ya akhi sawil. Basmalah ya. Basmalah. Basmalah, basmalah, basmalu, basmalat, basmalata, basmalna. Basmalta, basbaltuma, basmaltum. Basmalti, basmaltuma, basmaltunna. Basmaltu, basmalna. Oke, al-an a'ti domir qabla al-fi'li. Wa basmala, uma basmala, basmalu, hiya basmalat, uma basmalata, kunna basmalna, anta basmalta, antuma basmaltuma, antum basmaltum, anti basmalti, antuma basmaltuma, antuna basmaltunna, ana basmaltu, nahnu basmalna. Oke. Sekarang saya tanya. Saya telah membaca bismillah. Basmaltu. Oke, kami telah membaca bismillah. Basmalna. Kamu berdua telah membaca bismillah. Basmaltuma. Kalian laki-laki telah membaca bismillah. Basmaltum. Dia perempuan dua telah membaca bismillah. Maltum, basmalta. Basmalata itu. Basmalata. Nah, dia laki-laki satu telah membaca bismillah. Basmala. Dia perempuan satu telah membaca bismillah sebelum sholat. Qobla basmala. Basmalat.
Qabla basmalah, basmalat. Gimana itu? Sebelum sholat, dia satu perempuan telah baca Basmalat bismillah. qabla sholat. Qabla sholli basmalat. Oke, basmalat qabla sholati atau qabla sholati basmalat, gitu ya. Kalau sholli itu fi'il amraki, sholatlah gitu. Kalau sholat itu antum ambil masdarnya, gitu. Jadi kalau diteletakkan setelah kalimat sebelum sesudah, nah, itu ambil masdarnya, jangan fi'ilnya. Kayak kemarin kita menyebutkan apa namanya hiwayah atau hobi itu kan jangan pakai fiilnya, tapi pakai masdarnya gitu. Jadi qabla sholat. Misalkan sebelum berdoa, antum jangan bilang qabla da'a, tapi qabla doa kayak gitu. Paham ya? Ya, Oke, alhamdulillah. Nah, itu tadi teman-teman tasrif lugawi fi'il madi. Ada yang ditanyakan nggak? Ana Ustaz mau nanya, Tafadhali. Mau tanya apa mau tasrif? mau tanya. Oh, silakan. Itu kan yang tafakkaro, Betul. kenapa pakai tafakkaro? Kenapa bukan fakkaro aja? Oke. Kalau fakaro itu memikirkan, kalau tafakkaro itu berpikir. Saya berpikir. Nah, berpikir itu kayaknya lebih ini ya, ngarahnya ke fi'il lazim yang nggak ada objeknya. Saya berpikir. Tapi kalau saya memikirkan itu ada objeknya, ke fi'il muta'addi arahnya. Kayaknya begitu ya. Oke. Jadi beda wazan, beda makna. Beda pola, beda makna. Misalkan kayak tadi karuma mulia. Kalau akroma memuliakan, karoma memuliakan. Beda wazan, beda makna. Atau beda pola kata, beda makna. Nanti ada juga materi tentang wazan. Cuman nggak tahu ya kita nanti bisa mempelajarinya di level 1 ini atau harus ke level 2. Ya. Taib itu ukhti. Soal akhir. Afwan. Hal yujad soal akhir? Halo Ustaz. Naam. Afwan ya, Soaluki? izin saya bertanya di luar materi ini, namun di materi yang pertama kali kayaknya Ustaz. Boleh Oh, Ustaz? tamam. Afwan, ya, la ba'sa bih. Jadi kan ada tuh Ustaz, percakapan sabahul khair, apa kabar gitu kan Ustaz. Jadi jawabannya sabahun nur, pagi yang baik, pagi yang cerah. Namun kalau kita tanya sama orang lain, sabahul khair, namun keadaan saat itu paginya lagi mendung atau lagi hujan. Jadi jawabannya apa ya Ustaz? Oke. Apa nih Ustaz? Supaya bisa Ya, kalau kita apa namanya? Ini apa namanya? Runut ya, bahwa kalimat-kalimat berbahasa Arab itu rata-rata ya isinya doa. Kayak sobahul khair, sobahun nur. Meskipun keadaannya tidak sebaik kata-katanya ya, tetap pakai sobahul khair, sobahun nur. Misalkan cuaca sedang mendung tetap sobahun nur karena itu sebagai doa. Tapi kalau kita pengen memaksakan kalimat yang lain pagi yang mendung, apakah bisa ya? Silahkan aja, nggak masalah menurut saya. Itu kan masalah komunikasi fleksibel ya, yang penting bisa saling memahami. Nah, mendung itu bahasa Arabnya mugoyam, sobahul mugoyam itu kali ya. Jadi intinya bahwa meskipun keadaannya itu nggak baik, tetapi tetap menggunakan sobahul khair, sobahun nur itu adalah doa. Doa lil khair, doa untuk diri sendiri maupun orang lain untuk kebaikan lil khair. Gitu, Ukti. Semoga belum memuaskan ya. Nanti cari keterangan-keterangan tambahan lagi. ya baik. Syukran Ustaz. Afwan. Baik teman-teman. Oh, ternyata udah jam 9 ya, nggak terasa. Padahal saya tadi rencananya itu pengen kita belajar tasrif lugawi, madi, dan mudhari'. Nah, mudhari'nya juga udah siap nih. Nah, ya kan? Kayaknya nanti ya di pertemuan yang akan datang
Karena fi'il mudhari itu basicnya sama kayak fi'il madhi, cuman ada sedikit perbedaan. Kalau fi'il madhi itu perubahannya hanya di akhir, kalau fi'il mudhari perubahannya di akhir dan di awal. Tuh. Ada yang lebih lama untuk mempelajari tasrif lughawi fi'il mudhari ini. Tapi secara prinsip sama, jumlahnya nanti 14, urutannya sama, mulai dari dia satu laki-laki sampai kami itu sama. Perbedaannya ya tadi itu, perubahannya di akhir sama di awal kalau fi'il mudhari. Kadang ada yang sama dengan fi'il madhi, misalkan ditambahkan wawu, ditambahkan alif itu. Kadang ada yang beda. Insya Allah nanti kita pelajari di materinya teman-teman ya. Taib, qabla ma nakhtim hadhihi dirasah al-yaum. Masih ada soal apa enggak? Oke, silakan. السؤال موجود عندي سؤال يا أستاذ. Oke, wahidan كيف fawahidan. تصريف بفعل ماضي الكلمة سمع هكذا Ya Sami'ah, tadi udah ya Sami'ah. بفعل مضارع أقصد عفوا Oh, فعل fi'il مضارع mudhari. Ya ini tinggal ini disamakan kayak yansuru ini. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani, yasma'na, tasma'u, tasma'ani, tasma'una, tasma'ina, tasma'ani, tasma'na, asma'una, asma'u. Itu. Jadi tinggal disamakan aja. Nanti patokannya yansuru ini. Kalau teman-teman udah bisa mentasrif yansuru, insya Allah bisa mentasrif yasma'u. Yang berubah nanti cuman depan yaknya ini sama ngainnya. Tengahnya nggak berubah, sin sama mimnya. Sementara gitu dulu ya keterangannya ya. Ustadz, ya. Tadi perihal ke masdar Ustadz yang disampaikan tadi kan gobla doa, tidak memakai gobla da'a. Yang saya tanyakan doa itu berarti sama Ustadz ya? Doa itu masdar simai, betul. Oh ya, betul. Ya, kasih Ustadz. Oke. Masdar sulasi mujarrad. Masdar sulasi mujarrad yang ini lazim ya. Kalau dari fi'il sulasi lazim semuanya itu simai ya. Semuanya simai. Kecuali kalau fi'il sulasi mazid. Kecuali kalau fi'il sulasi mujarrad yang muta'addi itu nanti punya kiasi. Masdar kiasinya mengikuti wazan fa'lan. Selain itu semuanya simai. Yang fa'lan misalkan nasoro. Nasoro yang suruh nasron. Nah ini bisa diikutkan wazan fa'lan. Bahasanya bisa loh ya, nggak wajib. Tapi kalau dia fi'il lazim, itu masdarnya pasti simai. Pasti itu. Bentuknya nggak beraturan, harus dihafalkan. Dan kalau kita nggak hafal, silakan teman-teman rujuk ke kamus atau mendengarkan orang Arab berbicara. Baik. Nanti Kalau itu gimana Ustaz? Kenapa? Sebelum makan dan minum. Qoblal akli sebelum makan. Akli itu kan masdar. Akala yakulu aklan. Minum ya cari masdarnya. Syariba yashrabu. Syarban. Apa masdarnya? Oke, ini masdarnya banyak teman-teman ya. Ada syurban, syurbatan, syarban. Qobla syurbati, qobla syurbi, qobla syarbi. Monggo. Sambung dengan wawu atau Ustaz ya? Iya, qoblal akli wa syurbi kayak gitu misalkan. Iya. Oke. Afwan akhi. Kalau misalkan teman-teman pakai fiil, memaksakan pakai fiil bisa, tapi dikasih huruf apa? Masdariyah. Sebelum saya makan jadinya nanti. Qoblaan akula wa asyroba. Kayak gitu. Qoblaan akula wa asyroba. Kalau antum bilang qobla akulu wa asyrobu, itu nanti agak memaksakan. Meskipun juga bisa aslinya ya. Cuman ya itu tadi, lebih baik dia dikasih huruf masdariyah. Nah, syukur Ustaz. Masih ada pertanyaan? Cukup? Alhamdulillah. Dah ya teman-teman ya. Sekarang kita ambil foto bareng lah. Silakan teman-teman. Saya lihat Akhi Munawir itu rasanya Masya Allah senang terus ya. Puyang daripada puyang ke.
Ya iya sih benar. Hmm. Oke, sebentar teman. Ya Allah. Ini belum saya close ya, saya sebentar. Pak Selamat Untung, gantengnya luar binasa. Iya. Dirasakan Bang ya. Dery mana Bang Dery ini Bang Dery? Nggak kelihatan. Wes, Masya Allah. Kayak ini BUMN. Apa BUMN apa BUMN? Hah? Bapak-bapak BUMN. yang ahli ahli setia itulah pokoknya BUMN. Saya kira singkatan apa itu, Akhi Munawir? Udah ditungguin loh. Ntar endingnya ntar ya. Banyak pelajarannya. Oke, syukuran teman-teman udah ya. Insya Allah kita lanjutkan Yaumul Isnin. Oke, cukup. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratil majlis. Ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.